Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Dah Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, harapan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video sekaligus ingin berbagi informasi. Ada kabar gembira, di mana mulai 20 November kemarin bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi di UNESCO. Maksudnya bahasa yang bisa dipergunakan di persidangan UNESCO. Satu langkah pemerintah Indonesia yang membanggakan sekali. Dan tentunya ini bikin nangis ya para profesor bahasa di Malaysia. Bagaimana perjuangan bahasa Melayu di Malaysia untuk bisa diangkat di antar bangsa, ternyata pernah tapi tidak disetujui oleh Indonesia sebagai bahasa kedua ASEAN. Ternyata dengan perjuangan yang senyap, bahasa Indonesia sekarang mampu dimasukkan sebagai salah satu bahasa resmi dari 10 bahasa yang ada di UNESCO. Oke, seperti apa videonya? Satu buah video yang saya ambil dari miliknya Amanda Channel. Tapi sebelumnya ada cuplikan sebuah video bagaimana profesor Malaysia menganggap bahasa Indonesia itu tidak ada. Oke, langsung saja kita ke videonya. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Dah Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu cakap Melayu macam kita. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan di dalam Indonesia. Dia cakap macam kita. Bukan macam kita di utara ni tak. Dia cakap macam Johor Riau, orang Johor. Bahasa standard, bahasa kita, bahasa standard, bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau dia sebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau bercakap, Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, jadi ini melibas bahasa seberang ya. Jadi bahasa Indonesia mulai hari ini ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam konferensi umum UNESCO ya. UNESCO adalah badan kebudayaan pendidikan dunia ya. Jadi bahasa Indonesia ini secara resmi bisa digunakan atau diakui sebagai bahasa yang sah di dunia ya, Bren. Penutur bahasanya itu lebih dari 200 juta orang. Cukup banyak juga dibandingkan kemarin kan langkah awalnya kan mengatakan kan bahasa Melayu ya yang akan dijadikan bahasa resmi ASEAN, kemudian mau masuk UNESCO karena pengguna bahasanya diklaim oleh siapa, pejabat Semenanjung kemarin mengklaim, ada yang bilang penuturan bahasa Melayu itu dikatakan lebih dari 300 juta orang. Itu kan membuat netizen Indonesia sampai geram ya. 300 juta orang itu siapa yang dihitung, masa Indonesia dihitung ya kan, padahal penduduknya mereka aja kan kurang dari 50 juta orang
orang. Terus Iya, yang benar, 250 juta orang yang setuju, menggunakan bahasa Melayu itu siapa gitu kan. Nah, yang penting kita tidak membahas semenanjung ya kan. Yang penting bahasa Indonesia sudah ditetapkan sebagai bahasa resmi umum UNESCO. Nah, usut punya usut, bahasa Indonesia berhasil ditetapkan sebagai bahasa resmi atau official language Konferensi Umum General Conference UNESCO. Keputusan tersebut ditandai dengan diadopsinya resolusi 42C/28 secara konsensus dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO di Markas Besar UNESCO di Paris, Perancis pada tanggal 20 kemarin ya, Bren. Baru saja 20 kemarin. Tentunya ini menjadi kita bangga ya, Mak Jelep langsung ya kan, Mak Jelep ketar-ketir gitu. Nanti saya kasih cuman 4 ya, mau. Tidak mau. Orang yang nggak dapat aja minta. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO bersama 6 bahasa resmi PBB, yakni bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, serta bahasa Hindi. Hindi itu India, Bren. Kemudian Itali dan bahasa Portugis. Dengan ditetapkan hal ini, maka bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen-dokumen konferensi umum juga dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Terus bahasa Melayu nasibnya kayak gimana ya? Kita tahu, tanya Pak Tokmat ya. Pak Tokmat gimana nih Pak Tokmat kira-kira ya kan? Pak Tokmat gimana nih Pak Tokmat? Bahasa Melayu apakah sudah resmi menjadi bahasa ASEAN? Mungkin Pak Tokmat bisa jawab ya. Oke teman-teman ya, satu perjuangan ahli bahasa ataupun orang-orang yang berkecimpung untuk bisa memperjuangkan bahasa Indonesia. Oke, nyata hasilnya. Alhamdulillah bahasa Indonesia sampai ditetapkan sebagai salah satu bahasa resmi. Bahasa yang bisa dipergunakan dalam persidangan di UNESCO. Oke, tentunya ini sangat membanggakan kita. Ya. Perjuangan senyap tapi palsu ya. Tiba-tiba bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di UNESCO. Oke, dan tentunya ini membuat para profesor Malaysia agak sedikit gimana gitu ya. Karena selama ini bagaimana perjuangan bahasa Melayu di Malaysia untuk bisa dimartabatkan di antar bangsa, tetapi pada kenyataannya permasalahan tentang bahasa Melayu di Malaysia sebagai bahasa resmi di sana ternyata masih banyak dilema ya. Oke, kita lanjut ya ke videonya. Masih pusing ini Ben ya, mikirin Sabah dan Sarawak ya. Bercanda. Nah, Duta Besar Muhammad Omar, delegasi tetap Indonesia untuk UNESCO, membuka presentasi proposal Indonesia. Bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928, dengan perannya sebagai penghubung antar etnis yang beragam di Indonesia. Bahkan Indonesia dengan lebih dari 275 juta penutur juga telah melanglang dunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara di dunia dengan setidaknya 150.000 penutur asing saat ini ya. Setahu Mimin bahasa Indonesia itu kerap digunakan oleh orang Vietnam. Lo bisa cari-cari Vietnam ya, ASEAN itu penutur bahasa banyak juga Vietnam. Kemudian penutur bahasa Indonesia di ASEAN, Malaysia juga banyak. Anak-anak sekolah di Malaysia lebih suka belajar, anak-anak gaul, anak-anak tongkrongan kerap memakai bahasa Indonesia. Kemudian Thailand juga negara yang juga banyak bisa menggunakan bahasa Indonesia ya. Belum di dunia ya, banyak lah orang Indonesia kan banyak di mana-mana. Lebih lanjut, Dubes Omar menekankan bahwa meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia merupakan bagian dari upaya global Indonesia untuk mengembangkan konektivitas antar bangsa, memperkuat kerjasama dengan UNESCO, dan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional. Di akhir pidatonya, Duta Besar Omar menegaskan bahwa pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO akan berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
tidak hanya di tingkat nasional namun juga di kancah internasional atau di seluruh dunia. Pengusulan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO bermula dari diskusi antara Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis dan Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO pada bulan Januari 2023 yang merekognisi potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Potensi ini kemudian disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selanjutnya pada 7 Februari 2023 diadakan pertemuan antara Wadetap untuk UNESCO, Kementerian Luar Negeri dan Kemendikbudristek untuk membicarakan peluang dan strategi pengusulan bahasa resmi sidang umum UNESCO yang dilanjutkan dengan penyusunan naskah ajuan kepada UNESCO. Kemudian Maret 2023 perwakilan Indonesia di Paris menyampaikan proposal nominasi bahasa Indonesia kepada Sekretariat UNESCO untuk dapat masuk dalam agenda sidang Dewan Eksekutif UNESCO pada 10 sampai 24 Mei 2023 yang pada akhirnya menyetujui proposal pemerintah Indonesia untuk masuk sebagai agenda sidang umum ke-42 UNESCO pada tanggal 7 sampai 22 November 2023. Berlanjut ke sidang umum UNESCO, delegasi Indonesia yang terdiri atas Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Wadetap untuk UNESCO dan Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa mempresentasikan proposal di hadapan Legal Komite pada 8 November 2023 di kantor pusat UNESCO di Paris, Prancis tanpa ada keberatan dari anggota komisi. Legal Komite pun menyetujui ajuan pemerintah Indonesia tersebut untuk menjadikan masuk ke 10 negara bahasa di dunia yang diakui oleh UNESCO ya. Tentunya nggak kaleng-kaleng ya di ente kalau bepergian ke luar negeri mungkin 10-15 tahun lagi nggak usah pakai bahasa Inggris Pak ya, pakai bahasa Indonesia mungkin udah banyak yang tahu ya. Lo merintah ke sana, lo merintah ke sini mungkin udah banyak yang tahu ya. Upaya pemerintah Indonesia untuk mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO merupakan salah satu implementasi amanat pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, yaitu pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Usulan ini juga merupakan upaya de jure agar bahasa Indonesia dapat mendapat status bahasa resmi ya kan, pada sebuah lembaga internasional setelah secara de facto pemerintah Indonesia membangun kantong-kantong penutur asing bahasa Indonesia di 52 negara di dunia. 52 nah, berani negara. Tadi pembahasan admin seputar usut punya usut baru saja ya. Bahasa Indonesia melenggang ya, bahasa seberang makin tak jelas nasibnya ya. Jadi bahasa Indonesia ini ditetapkan sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO dan usut punya usut. Ini suatu hal yang membanggakan atau tidak membanggakan, kira-kira silahkan baku hantam di kolom komentar. Oke teman-teman ya, demikian ya satu ulasan yang jelas sekali ya dari Amanda Channel bagaimana bahasa Indonesia mampu masuk menjadi bahasa resmi di UNESCO. Maksudnya bahasa yang bisa dipergunakan dalam persidangan di UNESCO. Satu yang membanggakan sekali ya atas perjuangan para pejuang bahasa Indonesia. Dengan perjuangan yang senyap tanpa banyak seminar, tanpa banyak simposium, ternyata tiba-tiba bahasa Indonesia mampu masuk di bahasa resmi UNESCO. Oke, bagaimana dengan bahasa Melayu? Kayaknya bahasa Melayu semakin terlibas, semakin tertinggal dengan bahasa Indonesia. Jelas berbeda ya. Jangan dikata kalau bahasa Indonesia itu masih bisa dilabeli bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memang diciptakan sengaja untuk mempersatukan seluruh elemen suku yang ada di Indonesia. Dan ini juga menampik ya apa dikatakan oleh Profesor Malaysia, bahwasanya dia bilang kalau bahasa Indonesia itu tidak ada ya. Bahasa Indonesia sengaja diciptakan ya. Diciptakan bagaimana ya, dengan cara menambahkan serapan-serapan kata-kata dari bahasa di seluruh dunia ya, banyak penyerapan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, Portugis, Spanyol dan lain-lain.
Dan ini jelas ya, penyerapan dari bahasa Indonesia dengan penyerapan bahasa Melayu di Malaysia ataupun penyerapan bahasa Melayu aslinya yang menjadi basic, yang menjadi akar dari bahasa Indonesia itu tetap berbeda. Bahkan mungkin di bahasa Melayu Riau mungkin tidak ada penyerapan seperti bahasa Indonesia gitu ya. Dan penyerapan bahasa Melayu di Malaysia dengan Indonesia pun jelas berbeda sekali. Banyak penyerapan bahasa asing di Malaysia yang tidak dipakai di Indonesia, ya. Dan maka dari itu ya, kemarin sempat ya Mas Wiral, mantan Perdana Menteri Malaysia, yang mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Jelas ya, Indonesia menolak ya, karena pihak Indonesia tidak mau bahasa Indonesia itu dilabeli dengan bahasa Melayu, walaupun itu akarnya dari Melayu. Tapi melihat dari serapan bahasa asing itu sangat-sangat jauh berbeda, ya, sangat banyak. Mungkin bahkan lebih dari 40% mungkin penyerapan kata-katanya dari bahasa asing, termasuk bahasa-bahasa di luar bahasa Melayu, bahasa yang ada di Indonesia lainnya, ya, mungkin lebih dari 50%, teman-teman ya. Oke, demikian teman-teman ya, kabar gembira, sebuah video yang saya ambil dari Amanda Channel. Jangan lupa dukung Amanda Channel dengan cara like, subscribe, juga share. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman bisa berkomentar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.